untuk Jogja. Saya scan dulu. Kita akan coba cara penggunaan untuk mendelay online-nya. Tadi Bapak Ibu coba sudah buka yang mendelay online-nya. Coba kita lihat dulu di sini. Misalkan nih, tadi waktu tunggu untuk sama pasien. Bapak Ibu bisa langsung, misalnya udah viewing library, bisa langsung ke sini. Saya coba stop share dulu. Saya scan yang Bapak Ibu buka yang namanya mendelay desktop-nya. Buka mendelay desktop-nya. Kemudian Bapak Ibu synchronize. Ini di tombol yang ada tanda panah hijau mutal. Kemudian coba saya lihat. Buka yang namanya Word-nya. Insert citation-nya. Kita cari lama tunggu. Lama tunggu. Oke. Nama waktu tunggu. Bisa insert citation-nya. Klik. Oke. Karena Vancouver dia akan munculnya angka seperti ini. Kemudian untuk membuat daftar pustakanya, bisa dilihat di sini. Bapak Ibu ke bagian daftar pustakanya, tinggal insert bibliografi. Otomatis akan termasuk di sini. Seperti itu. Kalau ingin memunculkan menggunakan mendelay-nya. Tadi saya coba share ya, untuk cara download mendelay desktop dan cara penggunaan mendelay online lewat YouTube, lewat video. Mungkin nanti akan saya coba carikan yang dalam bentuk tulisan. Tapi biasanya kalau bentuk video sih lebih cepat. Nah, nanti saya coba bagikan kalau ada yang untuk online. Ini untuk yang cara yang otomatis memakai dari mendelay-nya. Tapi kalau misalkan untuk cara yang ininya, bisa ke sini. Cara manualnya, ini masih belum ada ya? Cara manualnya bisa ke sini. Library. Add new. Add entry manually. Misalkan seperti ini. Jurnal nama tunggu. Kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak ada. Sosial. Soalnya emang ribetnya kalau pakai ini kita harus pindah-pindah banyak file nih. Jadi kalau ingin pakai yang cara manual, coba saya tunjukkan tadi. Ya. Kita buka ininya. Kalau misalkan cara manual ya, copy ininya, judulnya, masukin di mendelay-nya. Pertama, Bapak Ibu buka add new, add entry manually. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pertama, Bapak Ibu bisa masukin judulnya di sini. Kemudian ini untuk nama penulisnya. Bisa di auto sini.
Kemudian nama jurnalnya, coba lihat di sini. Saya jurnal FKM UI ya. Jurnal Administrasi Rumah Sakit. Misalnya. Ke sini. Tahunnya tahun berapa? Misalnya ini tahun 2018 ya. 2018. Coba kita lihat volumenya. Misalnya volume 4 nomor 2. Sesuai yang di sini. Volumenya 4, issue itu nomornya 2. Kita add entry. Kemudian kalau pakai Mendeley desktop, kita coba stop share. Share screen lagi. Buka Mendeley desktopnya. Ini. Terus kita synchronize. Kalau sudah synchronize akan muncul seperti ini. Misalkan tadi kita buka yang ini ya. Presentation. Oke. Nama penulisnya bisa dimasukkan. Atau nama judulnya bisa. Tinggal di OK. Otomatis akan masuk di ininya. Jadi kalau pakai Mendeley desktop jangan lupa disynchronize di namanya Mendeley desktopnya di tombol synchronize yang ada tanda panah hijau muka seperti itu. Jadi itu saya coba bagikan cara untuk yang manual dan cara yang otomatis. Tapi sama juga cara otomatis itu biasa kita nggak perlu ngetik, tinggal masukin aja artikel sesuai dengan judul seperti itu. Pak, maaf Pak, boleh diulang kalau yang pakai Mendeley desktopnya? Oke, Mendeley desktopnya ya. Iya. Jadi kalau untuk memakai Mendeley desktopnya, pertama shell, misalkan seperti ini ya. Pertama-tama Bapak Ibu bisa masukin di buka dulu namanya Mendeley online-nya. Coba lihat. Share screen Mendeley online. Pertama bisa cari dulu di sini add new, add entry manually. Saya coba cari deh yang ini. Saya jurnal UGM. Misalkan seperti ini dia bentuknya. Coba kita lihat di sini apakah dia ada DOI. Jadi masukin satu-satu. Jadi pertama Bapak Ibu copy yang namanya ini. Judulnya. Copy ke Mendeley-nya. Terus copy lagi ininya. Nama penulisnya. Copy nama penulisnya, kemudian nama jurnalnya, di sini dia jurnal kesehatan vokasional. Copy, jurnalnya masukkan, kita pastekan, kemudian ini tahun 2017 ya, 2017, volume 1 nomor 2. Add entry,
pastikan sudah masuk ya di sininya, di daftar ininya. Jika sudah, saya coba stop share, buka mendelete desktopnya. Bapak Ibu synchronize, coba saya lihat. Share screen dulu, mendelete desktopnya. Bapak Ibu klik yang ini, tanda panah hijau mutal 2 ini, synchronize. Ditunggu sampai ini penuh, sampai muncul di daftarnya ini. Mulailah ya namanya, saya lihat. Kemudian stop share lagi, saya coba buka share screen ininya. Boardnya saya coba lihatkan di sini. Bapak Ibu untuk masukin citasinya, pertama buka reference-nya nih di bagian atas reference ini, samping layout, insert citation, masukkan nama penulisnya, kemudian OK, otomatis. Nanti kalau misalnya ingin memunculkan daftar pustakanya, Bapak Ibu tinggal klik yang namanya insert bibliografi di atas open Monday. Nanti kalau misalnya sudah begitu, nanti otomatis Bapak Ibu tinggal citasi saja dengan insert citation dan insert bibliografi. Nanti otomatis daftar pustakanya nambah sendiri secara otomatis. Ini dengan sesuai sistem komputernya seperti itu. Untuk sementara sekian dulu. Soalnya saya juga ada mengajar lain di tempat lain. Mungkin dilanjutkan dengan Bu Sisil. Terima kasih semuanya. Ya, nanti bisa diulang lagi dan YouTube-nya juga sudah ada. Nanti kalau yang istilahnya dekat dengan Jakarta, boleh diatur sama Pak Peter untuk offline. Terus yang lain juga bisa ikutin via Zoom. Kalau masih belum jelas, tadi sudah saya kasih kontaknya Pak Erik, Mas Erik ya. Oke. Itu saja. Nah, selanjutnya saya akan share screen untuk kalau sudah tahu judulnya, kita coba ya, ada contohnya nih. Stop share saya. Kayaknya enak pakai mouse. Kita mulai membuat pendahuluan ya. Jadi pendahuluan terdiri dari latar belakang, masalah, ya Mbak, ya Mbak. Saya sudah
Maaf ya, karena besok harus ke Mandalika. Oke, jadi untuk bab 1 atau pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah. Saya akan coba share ini benar atau tidak. Nah, nanti kita bahas, nanti Bapak Ibu sekalian pada saat membuat itu sudah bisa. Nah, share screen. Share. Oke. Ini contoh daripada tesis. Nggak bisa tiba-tiba. What happened? What happened? What happened? Oke. Nah, judulnya judulnya bagus, menarik. Ya. Nah, judulnya jelas penerapan Smart Hospital di Rumah Sakit Ibu dan Anak Jakarta. Nah, kita akan searching kayak tadi Pak Erik. Kita misalnya ambil ini, itu ya. Ini begini. Ini aja, jangan sampai di Jakarta, kita nggak usah. Di tempat lain, ya kan. Copy. Pakai Google Scholar juga bisa. Nah, ini Google Scholar. Masuk di Google juga bisa. Jurnal. Oke. Oh, enggak keren. Masih waiting dia. Waiting. Malah waiter. Oke. Kok begini? Malah salah. Oke. Kok kayaknya nggak bisa sih? Delay. Karena apa? Yang contohnya di sini, nih. Ini kan contohnya sini. Dia sudah bagus, bikin pendahuluan sudah bagus. Tetapi untuk yang diterapkan di rumah sakit lain atau penelitian orang lain terdahulu itu belum ada, ya. Contohnya ini sangat simpel. Menurut saya kurang. Ini. Rumah sakit bla 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 oke. Rumah sakit ibu dan anak tahu. Perkembangan teknologi informasi oke. Konsep smart healthcare oke. Ya kan? Smart hospital itu apa? Oke. Nah, habis itu Smart Hospital merupakan bagian Smart Healthcare di mana terdapat 3 area utama, yaitu rekam medis, paperless hospital, integrasi alat kesehatan dan teknologi internet, kolaborasi antar dokter, pasien, dan staf rumah sakit melalui internet. Nah, ini kan. Nah, ini kan di rumah sakit lain, di Singapura, di Jakarta pun juga ada, terus di kayaknya di Jawa Timur juga ada. Nah, ini belum ada di penelitian ini. Di pendahuluan belum ada. Artinya, sebagai proposal untuk penelitian yang ilmiah, ini belum cukup. Harus ditambahkan. Nah, ditambahkan, ini kan sudah ini. Implementasi orang-orang yang sudah menjalankan ini. Ya kan? Nah, sebanyak-banyaknya hasilnya bagaimana? Ya kan, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Nah, sehingga berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, di masalahnya rumah sakit adalah salah satu. Ini bukan masalah, ini bukan rumusan masalah, ya. Oke,
kalau pertanyaan penelitian sudah benar, tapi latar belakang belum sempurna, istilahnya belum lengkap lah saya bilang. Terus yang selanjutnya, rumusan masalah itu bukan rumusan masalah itu, ya. Oke, pertanyaan penelitian memang ada, tidak perlu ada hipotesis. Hipotesis nanti ada di bab 3. Nah, langsung tujuan penelitian. Tujuan umum penelitian sama dengan judul. Ya. Tidak mengetahui sejauh mana. Dia tidak boleh mengetahui. Untuk, nah ini tidak boleh mengetahui sejauh mana. Sejauh mana, nggak bisa, harus terukur. Untuk untuk membuktikan ya, penerapan, ya kan, harusnya kayak tadi SH Smart Hospital penerapan sebagai perkembangan, penerapan itu aja, penerapan dan perkembangan bisa kan. Nah, Smart Hospital pada rumah sakit ibu dan anak bla bla bla. Tujuan khususnya yang tadi Smart Hospital kan ada 3 tuh tadi. Nah, ini tujuan khususnya membuktikan bahwa penerapan ini meningkatkan ini. Enggak begitu. Dia kan sudah ada tadi di pertanyaan tadi. Pertanyaan ini menjadi tujuan khusus. Ya kan? Tujuan khususnya membuktikan implementasi SH di rumah sakit ini. Membuktikan manfaat terhadap ini. Membuktikan terhadap manajemen, membuktikan adanya kolaborasi, itu gitu ya. Nah, menurut saya gitu tuh ya. Baru manfaat penelitian bidang akademik akan menambah apa? Menambah pustaka dalam penerapan Smart Hospital di rumah sakit bla bla bla. Terus bidang pengabdian masyarakat, ada bidang pengabdian kayaknya enggak deh. Akademik sama praktikal ya. Nih, manfaatnya ada akademik dan praktikal ya. Oke. Itu. Terus ruang lingkup. Nah, ini enggak ada ruang lingkup ya. Ruang lingkupnya ya tentang tadi Smart Hospital kan ada 3 tuh. Ada yang tadi teori di atas tadi tuh. Nah, intinya di sini tadi. Pokoknya kita pembahasannya tentang rekam medis dan paperless itu gimana penerapannya. Dengan rekam medis elektronik bagaimana. Paperless benar enggak? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Integrasi alat kesehatan dengan teknologi internetnya bagaimana? Kolaborasi antar dokter pasien, antar unit dan sebagainya dengan internet atau serba online itu bagaimana? Nah, begitu ya. Nah, itu salah satu contoh bab 1. Oke. Contoh lagi. Mungkin kita banyakin contoh saja. Nah, mungkin ada yang ini tesis ya, yang mendekatin lumayan ada nggak? Kita lihat. Nah, nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Atau kalau yang sudah buat, silahkan tampilkan. Misalnya sudah ada rancangannya, begitu, itu bagus sekali. Coba tesisnya Santoni.
Oke, stop share. Saya share screen. Ini tesisnya Antodi. Sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Kita lihat ya. Faktor pendidikan, masa kerja, motivasi kerja yang mempengaruhi kinerja di unit rekamedik Rumah Sakit RSUD Cibinong. Nah, kita lihat pendahuluannya. Oke. Tadi ya, keberhasilan pembangunan Indonesia, bla 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 bla, bolehlah. Ya. Terus dimensi pembentukan IPM, sudah ya. Menurut Undang-Undang Rumah Sakit, tanggung jawab pemerintah, penyediaan pembiayaan, etc. Termasuk kalau nggak salah sumber daya manusia. Pelaksanaan pelayanan kesehatan, menyelenggarakan ini dalam fungsi sosial, ini bla 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 bla. Bu, belum kelihatan, Bu. Belum Jalan, kelihatan. Bu. Lah, Di saya judul sudah- aja, Bu. Ibu. Ya, Bu. Ini saya sudah stop share, ada belum ya? Ya ampun, oke. Saya ulang lagi, ini pendahuluannya, judulnya tentang apa tadi? Kinerja ya, tentang kinerja. SDM, ini membahas SDM. Nah, penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit, rekam medis diartikan sebagai keterangan baik tertulis maupun ini. Terus rumah sakit daerah Cibinong, kalau ini dia akreditasinya sebagai dalam rumah sakit profilnya begini, dia menceritakan rumah sakitnya, oke. Gambaran kinerja rumah sakitnya, kunjungan rawatnya, unit rekam medisnya, penyediaan rekam medis, berkas, ini kinerja. Nah, dia melakukan studi pendahuluan, ada juga. Terus pencapaian sudah, parameter pegawai rumah medis, pengukuran. Nah, belum ada penelitian orang lain juga. Saya sudah bilang, di latar belakang permasalahan apa yang masih ada gapnya. Maksudnya kita itu meneliti, contohnya ini tentang kinerja tadi ya, kinerja daripada pengaruh kinerja. Nah, di tempat lain gimana, rumah sakit lain gimana yang nah, kita mendapatkannya bagaimana ya, dengan melihat jurnal-jurnal atau paper yang sudah dipublikasi. Nah, itu dari paper yang sudah dipublikasi baru kelihatan ya kan bahwa masih ada yang belum diteliti gitu ya. Oke. Rumusan masalah ya masih kurang. Penelitian terdahulu mana gitu ya. Nah, jadi begitu. Masih banyak yang rata-rata demikian membikinnya. Pertanyaan penelitian sudah oke, tujuan untuk mengetahui sebab mungkin mempengaruhi kinerja, tujuan khusus besar faktor pegawai, masa kerja, motivasi, dan masih banyak tadi ya. Oke. Manfaat, nah manfaat praktis dan manfaat akademis. Manfaat akademis kan ada penelitian yang terbaru. Artinya dalam akademis mempunyai pustaka atau tentang data masalah yang penelitian tadi. Kalau praktisnya, nah nanti apa dari penelitian ini misalnya ya praktisnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja perawat setelah diketahui faktor yang berperan atau faktor yang berpengaruh terhadap kinerja. Kan begitu. Logikanya begitu ya. Nah, ruang lingkupnya ya tentang tadi sesuai bidang tadi ya. Pendidikan, masa kerja, motivasi, kelengkapan berkas dan sebagainya tadi ya yang ada di
tujuan khusus masuk di ruang lingkup semuanya. Itu. Nah, begitu ya. Makanya sebagai contoh lagi, kalau ini paper, nah belum selesai juga. Contohnya nih, saya stop share lagi. Stop share lagi. Nah, ini kita membahas bikin pendahuluan ya. Oke. Nih, saya sedang menulis juga paper tentang efek samping dan putus obat. Nah, sebelum saya nulis ini, saya sudah searching nih. Ini sebentar, mana ya? TBC. Dokumen. TBC. Kok ada? Nah, saya punya folder khusus untuk TBC. Apa ya, referen apa ya? Biasanya muncul TBC. Memang begitu, kita makanya tadi ada pelajarannya Pak Erik itu biar gampang, kita carinya banyak banget gitu tentang paper TBC nih. Saya sebelum nulis tadi saya sudah cari ini semuanya artikel, ya kan? Nih, contohnya nih. Kalau kita bisa buka artikel semua selengkap-lengkapnya itu bagus banget, ya kan? Artinya apa nih? Sebagai contoh nih resultnya, ya kan? Faktor yang apa nih? Faktor yang dominan di sini apa? Ya kan? Terus nanti di penelitian orang lain lagi apa-apa. Nah, gitu kan? Nah, makanya terjadilah di sini. Nah, kalau abstrak mah gampang ya, abstrak memang gitu di pendahuluan. Nih, pendahuluan Indonesia semuanya bla 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 bla. Ini nih secara umum, ini sekian dan sebagainya. Nah, berdasarkan profil kabupaten ini, ya kan, Provinsi Banten, upaya penanggulangan tuberkulosis. Nah, menurut menteri ini, ya, terus ini penelitian siapa. Nah, ini juga kan, penelitian siapa-siapa harus masuk di sini, ya kan? Karena apa? Di sini nanti harus masuk di pendahuluan. Kalau belum masuk, harus dimasukkan. Karena apa? Saat di pembahasan, nanti nih, ya kan? Nah, ini. Nah, awas. Nih, kacau nih. Gak berhenti-berhenti. What happened? Aduh. Ini kayak apa nih ya? Nah. Jadi memang ada gap ternyata. Di yang berapa ini ada 17 atau 18 penelitian. Ternyata yang satu pun untuk meneliti tenaga kesehatan supporting terhadap penderita TB itu MDR TB atau dan sebagainya itu sama sekali nggak ada, belum ada. Ternyata baru yang membahas baru kami ini. Makanya kalau kita searching sebanyak-banyaknya sampai ribuan, apa kita lihat ini meta analisis, lihat semuanya, memang tidak ada, itu bagus, ada novelty-nya gitu ya. Nah, masalahnya itu. Nah, masalahnya ya tadi ternyata untuk orang yang putus obat TB itu kan pasti ada efek samping, ya kan? Tapi ada orang yang punya efek samping, ada itu kebal-kebal aja, maksudnya tidak mual, tidak muntah, ada yang gitu juga gitu. Nah, artinya kita beruntung bisa nih
Nih, contohnya penelitiannya si siapa nih? Nih, kayak ini ada Nevi, ada Arep, ada semua penelitiannya gitu. Si ini membahas ini, si ini membahas ini. Dengan membahas sama, hasilnya beda. Kita harapkan kan hasil semua konsisten sama semua. Kalau sudah sama semua sampai 75% peneliti di dunia ini yang masuk jurnal bahwa penyebab misalnya putus obat itu adalah efek samping. Ya sudah, ya kan? Sudah 75%, nggak usah kita teliti-teliti lagi gitu. Tapi meskipun demikian, sudah ada paper jurnal yang mengingatkan. Ada lagi di TV, ada lagi direct program. Tapi kok TB nggak turun-turun gitu ya. Tapi pada era COVID ini katanya TB turun. Tapi memang sedikit diuntungkan terhadap penyakit TB karena semua orang pakai masker sehingga penularannya diperlambat. Maksudnya kan tidak cepat-cepat gitu ya. Oke. Nah, jadi pendahuluan tadi ya harus ada, coba dia penjualan orang ini bagus nggak? Di Indonesia Sinam dot TB lasting, resistant, the dot strategi. Nah, dia nggak ada ini, nggak ada gapnya di health-led care. Situ Bondo achieve 5%. Nah, metode kasus kontrol ya. Oke. Nanti kita sampai ke sini juga. Nah, artinya sudah baca 18 penelitian, ternyata penelitian yang membahas nakes itu sama sekali tidak ada. Cuma satu-satunya kita yang mau menulis. Terus yang masalah lagi, yang efek sampingnya berat itu kan? Dan putus obat, tuh kan? Data nggak ada. Nah, begitu kita cari harusan, begitu ya. Oke. Terus itu pendahuluan. Coba banyak lagi contoh-contohnya yang memang kurang pas lah gitu ya. Coba punyanya Indri bagus nggak ya? Tesis Indri. Coba ya. Kok belum? No match. Sedang dibuka. Ini ujian hasil perbaikan. Coba ya, yang ini ya. Kita lihat pendahuluannya. What happened? Lari sendiri. Nah, ini ya. Kita lihat pendahuluannya. Dia tentang persepsi dan intention ya. Mau pindah kerja. Izin belum share screen, Bu. Iya. Ini juga belum share screen, itu apa lari-lari nih. Lari-lari. Nah. Oke ya. Ini tentang mau pindah kerja. Mau pindah kerja. Nah, latar belakang tetap semua rumah sakit itu ya. Nah, rumah sakit, organisasi, terus penting institusi berupaya meningkatkan kualitas layanan ya. Oke, untuk mengembangkan strategi kerja, tingkat masuk tidak kerja, rekrutmennya harus diperhatikan, ya kan? Didukung penyataan request ini dan sebagainya. Siagian juga gitu tentang itu.
mutu, perusahaan akan berjalan dengan efektif, sumber daya manusianya dapat ditentukan, dia ini tadi bla 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 lagi. Nah, dia ada penelitian orang lain sudahan. Menurut Indrianto Karinisa, dalam Mokhtar yang menyebabkan orang mau pindah mengacu adalah mengenai apa? Organisasi, terus apa lagi? Yang ini sama Hasanah, penyebabnya apa? Dia penyebabnya mengukur apa? Menyatakan bahwa tingkat turnover merupakan kriteria yang cukup baik untuk mengukur stabilitas dan organisasi. Beda lagi kan dia. Nah, sekarang si Price menyatakan dua organisasi di Inggris ditemukan sekian persen meninggalkan pekerjaannya. Nah, begitu. Tapi penyebabnya apa? Dia cari enggak? Ya kan? Paruh waktu, dan untuk karyawan purna dan sebagainya. Penyebab tingginya turnover perawat ditemukan adalah penelitian ini gitu ya. Jadi ada penelitian orang lain, ada dijelasin apa gap-nya. Nah, gap-nya ini rumah sakitnya beliau. Nah, rumusan masalahnya kebutuhan sumber manusia itu bla bla terbukti dengan makin banyaknya sakit baru menampilkan produk-produk unggulan sehingga menimbulkan kesan persaingan lapangan kerja, ya kan? Perawat karena itu tenaga kerja dalam hal ini perawat akan berusaha memperkaya diri dengan keterampilan dan latar belakang pendidikan dan sebagainya. Jadi rumusan masalahnya itu panjang, ya kan? Gitu. Nah, ini baru nih pertanyaan penelitian. Baru tujuan umum, menganalisis, membuktikan kontribusi ya. Nah, di situ ya. Oke. Dari sini ada yang bertanya, ada contoh sudahan 3 tentang tadi cara membuat pendahuluan. Jadi pendahuluan itu biar bagus ya kalau tentang rumah sakit itu apa dan sebagainya. Yang dituju misalnya nih ruang gawat darurat, kenapa milih gawat darurat. Nah, itu ya. Terus ya, pendahuluan begitulah. Ada sedikit pustaka yang penting-penting begitu. Nah, baru setelah latar belakang kita sudah punya resume masalahnya. Oh, masalahnya di rumah sakit itu organisasinya kurang bagus. Tidak ada panutannya atau leadership-nya, misalnya begitu. Nah, terus di tempat lain bagaimana tentang hal ini yang dipublikasikan? Kita bikin resume. Nah, resumenya untuk membuat kalau untuk apa itu ada metriknya ya. Metriknya contohnya ada judul ya kan? Judul, tahun, peneliti yang mempublikasi lah. Peneliti publikasi misalnya publikasi ya kan? Metrik judul tahun penelitian judul tahun ya harus ada, terus nama penelitinya, terus desain penelitian ya kan, desain penelitian, terus setelah desain variabelnya apa saja, terus besar sampelnya berapa, ya sudah dapat bla 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 bla. Cara pengambilannya bagaimana, cara pengambilan sampelnya, ya kan, cara mengambil sampelnya. Terus sudah ngambil sampel, terus hasil kalau kuantitatif
ada apa? Analisis univariat misalnya. Univariat kan kuantitatif. Bivariat dan multivariat. Nah, begitu, kan? Sudah ada hasil, ada apa tuh? Ada hasil, ya sudah, simpulan dan saran. Nah, dari kumpul-kumpulan ini kita kumpulkan, kita bikin metrik tadi, sehingga kita bisa bikin pendahuluan. Misalnya tadi ya, apanya? Yang misalnya penelitiannya tentang tadi kepuasan aja ya, yang kinerja tadi. Oke. Sebentar. Tadi ya, jadi metriknya itu banyak, metriknya kepanjang. Nah, nanti setelah itu kita lihat, oh ternyata penelitian dia variabelnya ini. Oh, ternyata ini kuantitatif dulu ya. Oh, ini tidak bermakna. Oke. Nah, penelitian orang lain lagi yang membahas misalnya dukungan keluarga. Ternyata dukungan keluarga juga nggak bisa bermakna, sudah gitu ya. Oke, sebetulnya bisa tuh di exercise gitu kan. Nah, jadi kalau lihat ini beda, itu yang masih perlu diteliti, ya kan? Contohnya dari 18 penelitian yang tadi nih saya tayangkan, tidak ada satupun yang membahas tentang tenaga kesehatan. Pada tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan untuk orang TB bisa sembuh. Dia bisa jadi PMO, dia bisa untuk diri sendiri dan sebagainya, begitu ya. Oke. Nah, dari sini ada yang bertanya, kalau kualitatif ya nggak apa-apa, pasti dia juga ada simpulannya dengan kata-kata, gitu ya. Gitu. Nah, dari sini ada yang mau bertanya. Bunyinya kepencet kayaknya ya. Tiba-tiba, aduh, jadi aku balik lagi. Kelempar tuh tadi. Oke. Nah, ada yang bertanya bikin pendahuluan bab 1? Gimana Pak Muhammad Iksan? Ibu. Iya Bu, pusing Ya. Bu. Pusing. Ibu. Aduh, padahal gampang. Vera gimana? Kelihatannya Iya, gampang. saya mau. Bu, saya izin Bu. Kalau saya ingin membuat satu sistem monitoring pendapatan dan belanja, gimana ya, Bu? Bisa nggak ya, Bu? Monitoring pendapatan. Dan belanja. Jadi berdasarkan pendapatan dari pendapatan kita, terus nanti dibuat kan dari kita bisa ngelihat kita bisa mau lihat cash flow-nya. Mau lihat cash flow? Nggak hanya cash flow Bu. Jadi misalnya gini, kita misalnya ada pendapatan.
dapat dari pasien berbayar lah. Contohnya pasien berbayar aja, Bu. Pasien berbayar, terus udah gitu masuk ke dalam ini rumah sakit. Nah, kan itu kan nanti kemungkinan besar banyak yang masih pakai cash nih, Bu. Terus kita setor. Artinya pendapatan hari itu kita mau lihat dengan pendaftarannya udah sesuai apa belum. Setelah itu dengan yang disetorkan di bank sama yang udah masuk udah sesuai belum gitu. Nah, sampai kita membagi ke dalam belanjanya, Bu. Kan belanjanya tuh biasanya kita udah bagi nih, Bu. Untuk anggaran tahun 2022 misalnya, kita mau belanja, kita target pendapatannya berapa, terus belanjanya itu misalnya untuk farmasi berapa. Jadi ada hitungan persentasenya, Bu. Nah, kita mau monitor tuh, Bu. Jadi misalnya uang pendapatan yang masuk itu biar kita udah punya cara pembagiannya. Oh, nanti untuk operasional kita ambil dari pendapatan yang masuk berapa persen. Terus yang untuk belanja pegawainya berapa persen gitu loh, Bu. Kalau kita buat sistem seperti itu gimana ya, Bu, kira-kira, Bu? Oke, sebetulnya sih bagus namanya manajemen di rumah sakit. Apa saja bisa, ini kan manajemen keuangan untuk efektif dan efisien, misalnya begitu. Ya bisa saja, jadi nanti penelitiannya Ibu Vera itu mendingan karena kita mau menggali dalam-dalam. Jadinya pakai kualitatif. Ya, Ibu. Nanti keluarannya tetap keluarannya adalah satu sistem yang sudah bisa kita pakai gitu ya, Bu ya? Ya iya, jadi bisa juga. Jadi begini, ini orang pakai tidak pakai itu juga depend on, ya. Contohnya nanti Ibu Widiawati ya, sudah bikin rancangan, ya kan? Rancangan tentang pendapatan, ya kan? Halo, ada bocor? Bocor? Habisin dulu. Ya. Nah, jadi tadi boleh penelitiannya berarti deskriptif, kualitatif dan deskriptif, ya. Kualitatif dan kuantitatif, tapi kuantitatifnya deskriptif saja, ya kan? Nah, kita menggali sebanyak-banyaknya tentang pendapatan. Nah, pendapatan mau di mana? Misalnya mau di IGD, ya udah concern di IGD. Di OGD itu pasien BPJS berapa, pasien insurans berapa, dan sebagainya. Terus dikorelasikan, ya kan? Tadi misalnya kita kan momennya misalnya, ya money-nya, apanya dikorelasikan. Makanya nanti bisa pendapatan kita dapat, terus pengeluarannya dapat, moga-moga ini soalnya kadang-kadang sangat rahasia yang begini-begini ya, enak aja lo mau ituin pendapatanku sampai segini-gini dan sebagainya gitu kan, kadang susah, iya kan? Tapi kalau misalnya Bu Widawati penanggung jawab bagian di planning, perencanaan dan monitoring dan sebagainya nggak apa-apa. Jadi penelitiannya mendingan ya sedikit ditunda, misalnya begitu. Karena apa? Nanti kalau sudah benar-benar kita merdeka, kampusnya semuanya tidak ada masalah, ya kan, semua sudah diwisuda. Nah, itu boleh judulnya pendapatan tadi kuantitatif dan kualitatif. Itu akan bagus karena kualitatif menggali pendapatan-pendapatan, kuantitatifnya langsung menghitung. Nah, itu pun kadang-kadang bisa kalau semua sistemnya sudah elektronik by patient dan tadi smart hospital sudah kolaborasi, maksudnya sudah sinkronis ya dengan yang lain, enak. Ini mau ambil sebulan, apa Ibu mau ambil 3 bulan, sudah semuanya computerized, tinggal diambil pasien ini, dia sakitnya apa, pendapatannya ini, gitu. Bagaimana Bu Widiawati? Halo? Bu Vera, Bu. Bu Ya, Vera, Bu, Bu. yang bertanya, Bu. Oh ya Bu Vera ini sorry Bu Vera, sorry nih. Sebenarnya yang saya mau buat adalah sistem kontrolnya, Bu. Jadi artinya bahwa
alur proses. Jadi sistem kontrol dari setiap tahapannya itu jelas bahwa Nggak apa-apa. misalnya uang yang masuk Ah, gitu. bisa. Sistem kontrolnya aja sih. Ibu mau bikin aplikasi? Ya, Oke. kira-kira Kalau itu. Ibu, bagus. Ibu mau bikin aplikasi kan setiap input sesuai nggak, sudah standar kan, udah punya standarnya. Begitu enggak, bisa saja di situ. Itu nanti Ibu harus collaboration dengan orang IT. Nanti Ibu idenya, dia yang bikin programnya. Terus habis itu kita klik, tinggal sesuai isian bisa kita tahu tentang tadi. Oke. Kita tidak usah membandingkan dengan yang belum ada ya Bu. Jadi kita memulai sistem yang baru aja ya Bu. Enggak, Membuat kalau sistem kontrol yang baru. kan orang lain juga sudah ada mengerjakan itu, Ibu. Bukan maksud Vera bahwa cara yang sebelumnya seperti apa nggak perlu kita compare ya Bu ya. Compare. Kita membuat suatu sistem. Enggak usah. Ibu compare-nya sama orang luar atau jurnal nasional yang orang sudah pakai semua elektronik sistem, pendapatannya terkontrol, pengeluarannya terkontrol, dan semuanya itu ada. Kan rumah sakit banyak toh yang sekarang kalau nggak salah itu mitra keluarga. Ya kan? Dia sudah elektronik sistem. Pasiennya Banyak Bu. Banyak Bu, sebenarnya kita juga udah Bu, cuma itu baru sampai misalnya pendapatan, cuma kita mau pembagiannya sampai pengeluaran, artinya bahwa uang yang masuk itu terbagi langsung kepada pembagiannya untuk belanja. Itu yang mau kita kontrol sebenarnya, sehingga pada saat kita mau belanja misalnya saya udah masukin untuk misalnya untuk pemeliharaan alat itu misalnya 10% dari pendapatan. Nah, itu akan kelihatan uangnya tersedia apa enggak gitu. Kira-kira itu sih Bu. Ya, sebetulnya sih ya benar juga. Emangnya selama ini ada masalah tentang itu, Bu? Apa pendapatan seberapa? Tidak ada sih Bu. Tidak ada Bu. Cuman kan uangnya kan pada saat kita terima kan itu tercampur menjadi satu. Tercampur menjadi satu. Sehingga kalau misalnya kita mau lihat langsung dibagi itu seperti itu. Makanya benar Ibu benar bikin aplikasi yang semua pendapatannya terkontrol, di input terkontrol, terus di prosesnya target-target kan ada tuh. Nah, menurut saya itu dulu Bu ya. Jadi bisa Bu, bagus itu kan manajemen ya. Manajemen di bidang ini apa namanya tadi? Manajemen untuk pendapatan ya kan, pendapatan berpengaruh terhadap pendapatan dan belanja negara, apakah sudah efektif dan efisien. Ibu harus pakai gitu, efektif dan efisien ya kan, istilahnya membuktikan efektif dan efisiennya yang judul tadi ya Ibu apa nama tadi, sistem monitoring. Sistem monitoring. Ya. Sistem monitoring sama evaluasi enggak Bu? Ya. Biasanya satu paket itu. Ya, monitor sudah tahu langsung dievaluate. Ya, siap. Ya, begitu. Jadi mulai sekarang Ibu searching Janet 2 minggu lagi kita sudah ketemu bab 1 dan bab 2 nanti juga sudah lumayan dan sudah pakai aplikasi nanti ya. Oke, nanti pelan-pelan sama Pak Erik. Oke. Siap Bu. Bagus. Terima kasih Bu. Idenya bagus, sudah langsung dijalankan yang tadi pendahuluannya. Rumah sakit biasa toh, rumah sakit ini adalah rumah sakit dengan bed sekian, pasiennya apa saja, ya kan? Nah, dari situ kan cuma mau monitoring Ibu itu yang orang masuk gitu kan. Nah, gini aja, karena ini tesis, jangan luas-luas Ibu. Yang sebetulnya bagus kalau bisa. Saya khawatir kalau seluruh rumah sakit mampu enggak. Kalau ya, Bu. kalau mampu mendingan diambil aja semuanya, saya bilang. Ya, karena itu kan menjadi satu sistem Bu. Artinya semua masuk dari sumbernya dari situ. Ya sudah.
Nah, nanti dibikin aja sistem, Bu. Jadi enak kalau orang belum mengerjakan ini, nggak bisa melampaui kerjaan itu bisa dibikin setelan gitu. Ya, Ya, oke siap, gitu. siap. Nah, tapi Ibu tetap harus searching jurnal internasional atau Sinta. Ya, Sinta 2 apa berapa lah gitu. Ya, Ya, Bu. siap Bu, siap. Ya, Nah, siap jadi Bu. nanti Makasih Bu. 2 minggu lagi saya by sampling gitu. Saya suruh minta maju presentasi proposalnya. Baru sampai bab sekian. Nah, begitu. Ya. Siap Bu. Siap, siap. Oke. Ya, Makasih, gimana Bu. Pak? Oke, makasih. Kayaknya Pak Muhammad Iksan mau ada ide. Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Ah, Jadi kan saya rencana ini judulnya itu evaluasi kualitas sumber daya manusia berdasarkan pelatihan dan pengalaman kerja, Bu. Oh iya, Jadi iya benar. jadi perbandingan antara kualitas pegawai dengan dia mendapatkan pelatihan dan seseorang yang mendapatkan skill dari pengalaman kerja. Oke. Nah, kalau saya kan belum pernah buat tesis ya Bu. Oh iya. Jadi kalau berkaca dari dulu pendidikan sebelumnya, kalau di S1 kan kita tuh udah ditentukan oleh dosen pembimbing. Kita ngajuin 3 judul, nanti dipilih sama dosen pembimbing, lalu ditentukan Anda ambil yang ini dengan metode pendekatannya kualitatif atau kuantitatif. Seperti itu ya Bu ya. Kayak tadi ya, yang Ibu Vera, lebih baik dia kualitatif dan kuantitatif karena nanti ada uang-uang. Sedangkan kualitatif untuk menggali sedalam-dalamnya ada masalah apa nih kalau ketemu nanti toh? Ya, lebih ke analisa data ya Bu ya. Iya. Nah, kalau pandangan Ibu sendiri Bu, untuk judul saya itu lebih mengarah pendekatannya kemana Bu? Yang tadi ya, oke. Iya Bu. Karena saya kan nggak ada perhitungan untuk uang dan segala macam itu Bu. Jadi semuanya ke data sepertinya. Gitu aja Bu. Iya. Nah, kalau seperti ya Bapak di rumah sakitnya tadi masalahnya bisnisnya di rumah sakitnya gimana apa, Pak? Pasien Bapak gimana? Pasiennya pasien jiwa dan mental Bu. Dan Ya, ada pasien maksudnya juga. Pasiennya makin banyak atau pasiennya nggak ada? Pasiennya ya hitungannya atau ada terus? Maksudnya karena fluktuatif lah Bu ya. Fluktuatif. Maksudnya gini, kalau tren pasiennya makin meningkat semuanya ini, kalau itu dibiayai pemerintah, kan beban di pemerintah, iya kan? Iya. Nah, tapi kalau karena makanya trennya moga-moga tidak meningkat. Kalau meningkat ya kita harus segera lapor yang pasien-pasien itu kan mental ini. Nah, Bapak tadi itu aku belum jelas bisnisnya. Sekarang kan pasiennya fluktuasi, artinya masih ada. Tapi ini rumah sakit jiwa daerah atau punyanya pemerintah apa punya siapa? Punya pemerintah Bu, sama dengan Rumah sakit mana Pak? Mamat? Rumah sakit Duren Sawit Bu, sama dengan Bu. Itulah, maka itu kan pasiennya memang itu dia. Iya. Nah, itu kan manajemen ini saja. Oke. BPJS. Iya, BPJS. Kalau orang itu kan semuanya BPJS. Dan rata-rata gimana? Ekonominya bagaimana? Atau layanan? Kalau ekonomi, kalau pasien BPJS ya cenderung menengah ke bawah ya Bu ya. Kalau untuk pasien dari, gitu ya. Apalagi kalau OT kan, orang terlantar kan dari pemerintah Bu. Iya, makanya biasanya sudah dibiayain ya. Tapi memang benar juga itu mutu layanan harus sabar apa gimana ya tentang ini atau apa ya. Kalau psikose masih mending, ini kalau sudah neurosis enggak apa-apa, kalau sudah psikosa ada sulit ya kita ya, kalau sudah schizofren bangsa begitu-begitu ya. Sulit terapinya betul. Cuma maintenance ya supaya karena kadang dia juga terapi juga nggak mau gitu ya.
Tapi ada terapi-terapi baru nggak sih Pak? Kalau ada misal aja efektivitas atau mutu layanan kita kepada ini pasien-pasien yang betul-betul tadi OT apa orang yang Orang terlantar. gitu gimana? Karena sudah Bapak sebetulnya bisnisnya itu tidak akan kolab karena sudah disuplai kan nanti terus sama pemerintah toh nggak akan kolab. Itu yang enaknya gitu ya kan. Cuma mutu layanan kepada orang ini. Nah, apakah ada pemisahan di manajemen apa ya grade-grade-nya gitu? Ada nggak Pak pemisahan-pemisahan? Maksudnya pemisahan gimana ya Bu? Kurang paham saya Bu. Izin Bu. Anunya gradasinya kan ada yang schizofren, ada yang mungkin ada yang mania apa-apa. Oh, gitu. maksudnya kriteria pasien gitu ya Bu? Dengan mutu. Gimana mutu? Mutu layanan? Nanti gini aja dah. Sekarang kita ini saja. Untuk contohnya Pak Adrian, kita sekarang searching saja di Google. Ya, biar Bapak tahu tentang, kan neurosu banyak kok penelitian orang-orang tentang manajemen itu. Mana nih saya harus searching Google. Sebetulnya bisa pakai itu tadi. Oke, share screen sebentar. Mana ya Google-nya ya? Kadang-kadang tag. Nah, ini ada Google. Oke. Manajemen. Pak, umurnya banyak yang tua nggak ya? Halo? Iya Bu. Yang banyak kena ini sakit jiwa? Orang apa? Umurnya paling banyak? Tergantung tren kali Ibu ya. Kalau Lansia? sekarang kan banyak yang tren anak-anak juga banyak yang gitu. yang apa namanya gadget itu Bu. Oh. Manajemen layanan untuk penderita gangguan jiwa TSS. Nih, manajemen layanan kesehatan jiwa dan anak ada? Belum di-share, Bu. Sebentar, sekarang mau share. Nih, manajemen pelayanan kesehatan jiwa dan anak remaja oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Nah, bisa saja diganti kita cari yang di hospital. Ya kan? Begitu. Manajemen layanannya. Nah, nanti begini saja, bisa saja dari manajemen layanan, input, ya kan? Punya pasien berapa yang sakit nih, mau nggarap anak-anak, apa nggarap semuanya, ya kan? Nah, kalau yang banyak anak-anak tadi, trennya, ya sudah garap yang populasinya lumayan banyak. Siapa tahu dengan adanya intervensi-intervensi, nanti bisa yang minimal tidak hilang lah ya, tapi yang ringan jadi lebih ringan lagi, yang berat jadi ringan begitu ya. Nah, ini dia permasalahan kesehatan jiwa. Nah, nih ya, Nah, dalam ini hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja oleh dinas sekian belum berjalan optimal karena terdapat beberapa kekurangan dalam mekanisme yang diberikan. Oke, belum kelihatan apanya dia yang ininya. Kita lihat di hasilnya. Nah, kita makanya baca paper di hasilnya. Dilihat hasilnya.
Hasilnya itu paling bagus kalau kualitatif ya pakai metrik. Oh, ini udah metode. Nah, ini penelitiannya. Ini hasil objeknya, Kota Tangerangnya. Nah, peta administrasi, ini masih letak-letaknya hospitalnya lah. Nah, ini visi misinya. Nah, kedudukan, perumusan kebijakan ini bidang kesehatan, pembangunan apa? Kok hasilnya begini, bidang kesehatan. Deskripsinya apa nih, kok kurang jelas nih. Oh, kok kembali lagi data informan. Oke, tadi sudah hasil penelitiannya. Ini sumber daya manusia, manajemen. Kok kata-kata probingnya nggak ada ya? Ini kualitatif dia. Data pegawainya sekian. Kualifikasi pendidikan. Nah, ini kalau kualitatif, bahasa-bahasanya masukin di sini. Sudah jelas kelihatan hasilnya? Contohnya bisa dilihat kalau hasil kerja dari setiap pegawai di Dinas Kesehatan sudah baik. Misalnya diganti rumah sakit ya, di rumah sakit sudah baik. Ini bisa dilihat bagaimana mereka dengan cepat tanggap menangani setiap persoalan-persoalan. Ya, ada berbagai program yang bermudah, misalnya di layanan tadi apa gimana. Ya, sudah pasti untuk program-program itu diperlukan pendidikan yang mumpuni juga. Nah, itu. Ini kata-kata kalau kualitatif memang begini kata-kata itu yang keluar. Ini maksudnya hipotesa ya, Bu? Bukan, hasil itu. Hasil penelitian pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh ini. Ini sudah hasil penelitian. Nanti kalau kualitatif ya misalnya Bapak mau nanya tentang manajemen layanan kan ini. Misalnya mau tanya perawatnya, berapa informannya kalau kualitatif. Kalau perawatnya misalnya banyak, bikin aja setiap 6 orang FGD. Fokus group discussion untuk menggali sedalam-dalamnya tentang mutu pelayanan terhadap pasien yang tadinya jiwanya terganggu, begitulah. Itu. Karena kadang malas orang ngapain, kadang apalagi yang mengamuk-amuk, aduh gitu ya. Kayaknya dihindarin gitu. Nah, itu. Ada lagi yang mau bertanya? Hah? Kayaknya pengertian saya dan pengertian Ibu berbeda deh. Oke, pengertian Bapak apa coba? Tadi kan judulnya kan maksudnya kan evaluasi kualitas sumber daya manusia. Jadi lebih fokusnya ke SDM kan? Ya, pegawai. Iya. Berdasarkan pelatihan dan pengalaman kerja, Bu. Tapi kalau paper tadi itu saya lihat lebih fokusnya sama mutu layanan. Iya. Ya kalau itu mutu layanan itu kan salah satu ada inputnya. Iya kan Bapak? Sebentar, ini kok aku nggak bisa soft share. Nah, kan dari mutu itu kan ada input. Iya kan? Dari input itu ada man SDM-nya. Ya kan? SDM-nya. Nah, SDM itu biasanya pengetahuannya, ya kan? Terus sudah pernah nggak dilatih dan sebagainya ada di situ. Nah, nanti yang sudah dilatih, kualitasnya gimana sebelum dilatih dan sesudah dilatih. Ya kan? Tapi kan Bapak sekarang ini kan sudah dilatih kan? Ya kan? Artinya kita cuma menggali potong saja lah, sudah lama dia pelatihannya sudah lama atau nanti pelatihannya ada sertifikatnya, ya kan? Kan belum tentu sama
si ini, yang sekian tahun sudah dilatih, yang ini cuma berapa bulan. Gimana tentang tadi kualitas kan maunya Pak? Ya Tadi. Bu, betul Bu. Gitu saja. Oh, Gampang. Yang sertifikatnya baru, sertifikat lama, misalnya begitu. Artinya kan dari situ. Jadi sebelum dan ini, gitu saja. Nanti tambahin lagi umur, tambahin lagi apa? Lama kerja, ya kan biasanya begitu. Tambahin lagi salary dia, ya kan gitu, pengganggunya kan begitu. Oke, tidak sulit. Ya, nah banyak kok Pak itu yang apa nantinya gitu ya. Jadi ya, Bu. nanti Terima coba kasih, Bu. Bapak bikin pendahuluannya, nanti kita bisa oh ini udah bagus, oh ini udah kurang apa dan apa, nanti dilengkapin. Oke? Iya Bu. Gitu saja. Mudah-mudahan Bu. Ya harus, nggak apa-apa, belum pernah bikin nggak masalah. Ya. Tapi kan Bapak sering bikin laporan, ya kan? Iya Bu. Ya itu sama aja. Cuma kalau tesis sedikit ada referensi, referensi orang lain. Iya kan? Baik, Jurnal yang dipublikasi. Oke. Makasih Bu pencerahannya Bu. Makasih. Siapa lagi? Bu Sisil, saya Bu mau tanya. Ya, oke. Izin Bu Sisil, saya itu melihat ada permasalahan di rumah sakit bahwa banyak non-value added pada pasien-pasien pada pasien-pasien BPJS di rumah sakit. Ini mau saya kaitkan dengan lean management biar nanti bisa mempermudah, mempersingkat dan membuat simpel Bu. Kira-kira itu bagaimana ya Bu? Bisa pakai lean aja tuh, coba. Jadi nanti saya kayak bikin peta lean gitu ya Bu ya? Analisis lean management bidang itu. Iya. Terhadap apa, tidak patuh apa. Nanti jadi fokus judulnya seperti apa ya Bu ya? Kira-kira. Judulnya Jadi bikinnya kayak depan analisis lean management. analisis gitu ya, lean Bu? management saja. Analisis lean management pada pasien Tadi. BPJS gitu ya Bu? BPJS sama tidak BPJS juga. Oh gitu ya Bu. Itu nanti yang saya teliti itu saya ambil sampelnya rawat inap dan rawat jalan atau gimana ya Bu sebaiknya biar bagus? Kayaknya enak rawat inap deh, BPJS itu jelas. Oke, rawat inap ya Bu ya? Iya, kan judulnya Ibu Pego, komparatifnya itu kan BPJS dan tidak BPJS. Populasinya ya pasien, ya kan? Ya. Oke. Itunya apa exposure-nya lean manajemennya, ya kan? Iya. Gitu. Nanti berarti gitu. Nah, nanti searching aja dengan judul tadi, searching aja ke internet ya. Nanti banyak, pasti banyak. Bilang jurnal atau tesis itu udah banyak. Oke. Berarti nanti penelitiannya saya kayak melihat pasien perjalanannya satu persatu gitu ya Bu ya? Jadi kayak ngikutin perjalanan pasien gitu ya Bu? Perjalanan pasien. Jadi pasien dari pertama kali masuk, terus kan alurnya ke pendaftaran, berarti bikin kayak alur gitu juga kan Bu ya? Ya iya kan, gimana? Emang iya dari mulai itu, tapi studinya observasional itu rada lama loh biasanya ya. Ya tapi dicoba aja, nggak usah banyak-banyak sampelnya. Nanti hitung deh, orang lain gimana sampelnya dulu deh. Nanti kita kalau orang lain sudah ada, kita bisa dikurang, bisa ditambah gitu. Oh iya, baik. Berarti ngumpul-ngumpulin teori-teorinya dulu ya Bu ya? Ya, paper-paper teorinya, udah langsung nanti bisa bikin aja pendahuluan secara kasar aja dulu, iya kan? Nanti kan kalau bisa halus bagus ya bagus. Tetapi masukkan yang penting inti yang mau dituju, udah tahu tentang lean, iya kan? Iya betul. Terus BPJS tidak BPJS gitu kan? Iya betul.
Siap-siap, makasih Bu. Yuk. Bu, boleh bertanya, Bu? Oh, boleh. Siapa ya? Saya Tri, Bu, dari Rumah Sakit Durensawit, Bu. Oh, sama dong sama Pak tadi. Sama Pak Ican, sama Bu. Pak Irin. Gimana? Bu Apa Vera masalah? juga. Saya mungkin nanti akan sama dengan Bu Vera membuat sistem saya kan di bawah pemberdayaan yang mengurusi kesejahteraan, Bu, khususnya di pembagian remunerasi. Cuma mungkin nanti pemberian remunerasinya mungkin lebih bersifatnya yang ke apa sih, pemberian jasa pelayanan, jasa posisi, dan jasa performanya pegawai gitu. Ya benar Pak, udah nggak apa-apa. Karena gini, betul, itu bagus. Kan ada salary pokok, iya kan? Terus dengan adanya sistem kinerja itu, kan salary-nya depend on kinerja yang tambahannya. Nah itu bisa saja menjadi apa ya? Salah satunya kinerjanya menurut saya bagus nggak ya? Yang salary-nya ditambah gimana? Gitu. Bu, kalau nanti kan dibentuk sistem, Bu, outputnya mungkin kan ya sistem itu yang ada gitu ya. Jadi terciptanya sistem penghitungan remunerasi. Tapi bisa juga nggak sih, Bu, outputnya nanti itu kepuasan pegawai atau kinerja pegawai gitu. Oke. Tapi memang bagus. Yang mau dibikin gitu. Menurut saya mendingan performan pegawai. Karena kan dengan remunerasi kan diharapkannya lebih bagus kan. Terus kinerjanya kan kompetitif. Kita akan membuat kerja kita bagus. Kalau contohnya itu ya, kalau di rumah sakit dulu tuh, itu ada uang pokok. Tapi setiap tanggal 15, kita terima sesuai kinerjanya kita. Kalau yang banyak bagus-bagus, contohnya ini. Dan ada juga yang sebetulnya kita ini kan tidak menghasilkan bagian kita, gitu kan. Tetapi yang bagian services kan ini, itu dibagi rata malahan. Kan nggak benar. Iya kan? Kan contohnya gini, spesialis bedah, pasiennya banyak banget. Kan dia banyak pasti. Terus di tempat bagian library, misalnya perpustakaan, kan nggak ada, nggak menghasilkan gitu kan. Nah, itu ada jealous enggak gitu loh. Ya Bu, nanti yang akan dibuat di dalamnya memang kan kita ada panduannya, itu pergub ya, yang memang sudah ada, tapi memang untuk memudahkan bagaimana cara penghitungan pembagian yang tadi Ibu bilang. Aplikasi biasanya, dan dia harus masukin report. Ya. Jadi dikombin antara kinerja, terus jasa pelayanan yang dia lakukan setiap bulannya, berapa yang dia akan dapat, pasti akan berbeda dengan yang tidak ada pasiennya gitu. Ya, iya, justru itu yang remunerasi itu juga kita perhatikan yang itulah. Jumlah, pasti dong ada aplikasinya, siapa yang banyak, dia otomatis dapatnya ini. Cuma kadang-kadang, itulah, nggak tahu kalau di dokter spesialis kan sudah jelas dia. Misalnya spesialisnya banyak, tinggal dibagi. Jangan sampai ada pasien mengeluh, tidak ada dokter, ya kan? Itu kan bisa, kalau itu aturannya sudah enak lah, yang begitu. Sudah dipatok dulu, seorang ini sekian, seorang ini sekian, ini kecuali ada yang urgent apa dan sebagainya, gitu. Menurut saya ininya lebih bagus juga apa ya? Yang itu performance saja ya. Bapak mau performance apa kepuasan? Ya. Belum muncul Bapak. Ya, performance mungkin ya Bu ya. Cuman memang kalau kepuasan, saya bingung kalau remunerasi kan menyangkut pendapatan ya. Kalau menurut saya orang nggak ada kebetulan performance saja, karena kami membimbing itu yang salary apa berpengaruh terhadap ini, ternyata ada pengaruhnya. Tapi memang performance kita. Nanti ada DK-nya, saya sedang membimbing itu
untuk S3. Nah, coba nanti apa itu yang dimaksud tinggal dimodif. Coba ya. Nah, kayaknya ada. Ini contohnya sebentar ya. Kita buka coba. Lah, disertasi. Saya share screen. Kok gede? Judulnya. Oh, bahasa Inggris sih. MO udah kita terjemahin ya. Judulnya di tujuan umum biasanya. Di general objektif. Nah. Ini banyak banget soalnya disuruh banyak-banyak. Some of the question. Kok some of the question. Nah. Ini general objektif nih. Ini harusnya general objektif kok masih purpose sih. Untuk melihat pengaruh yang dominan antara, halo kelihatan Pak? Kelihatan Bu. Ya. Kelihatan, Jadi Bu. ini judulnya faktor yang dominan terhadap leadership, style, dan faktor head, kepala ruangan, komunikasi, work stress. Nah ini ada salary deh kalau nggak salah. Ada insentif gitu ya. Ini insentif terhadap performance nurse in patient room di ruang rawat inap ya. Nah dia analisis leadership-nya dan sebagainya. Ya. Kayaknya ada uang-uangnya deh kalau nggak salah. Ada uang-uangnya, saya ingat kok. Kuesionernya itu ada uang apa, insentif apa gitu. Ininya perawat Ibu ya. Dia ke perawat. Bapak mau kemana? Perawat apa mau ke pegawai keseluruhan juga enggak apa-apa. Kalau di penghitungannya seluruh pegawai. Ya udah seluruh pegawai aja, betul Bapak. Ada deh yang apa kuesionernya itu sebentar. Saya masih ingat kok kuesionernya itu ada yang ini tentang uang, insentif juga remunerasi itu saya nggak ada ya. Kuesioner coba ya. Kuesioner Pak Cahyo ada nggak? Kuesioner Cahyo. Nah, coba ya ini kuesionernya ya. Sebentar nih dari benar. Oh, kok ini ya. Coba salah. Sekarang kuesioner yang pilot study. Coba open. Terus kalau lama. Aduh, kemana begini sih? Open. Isi. Questionnaire. Wouldn't what looking. Looking. Questionnaire. Question.
Nggak bisa sih nyari isinya. Nah, di sini. Kuesioner. Kuesioner. Cahyo. Bismillah, buka-buka. Oh, kok nggak bisa? Kuesioner Cahyo. Aduh, kok sulit banget ya. Biasanya gampang ini deh, dasar. Itu tentang itu pakai insentif saya tahu itu. Kuesioner Cahyo. Ah, kok padun malah. Kuesioner Cahyo. Kuesioner Pak Cahyo. Kuesioner Pak Cahyo mananya? Ya sudah, hasil jawaban saja. Moga-moga bisa hasil jawabannya. Oh, ini dia. Oke. Oke. Ini kuesionernya nih. Sebentar, stop share. Share screen. Kuesioner. Ini sudah di-enter datanya. Ini tadi ya, jenis kelamin, Pak. Siapa? Jenis kelamin, umur, pendidikan, lama kerja itu biasa. Lama kerja, atasan ini tentang leadership-nya. Pemenang, leadership, atasan, keputusan. Ini ada lingkungan dengan, nah ini ada insentif nih Pak. Ada insentif nih. Nih, halo. Nih, insentif. Ini kan untuk kaitannya remunerasi kan. Nah, insentif yang apa gitu nih. Ada nih insentif yang nih. Insentif yang diperoleh mendukung agar bekerja. Ini insentif banyak banget nih Pak ya. Nih mulai di sini. Insentif tuh. Ya. Insentif yang Bapak Ibu terima memuaskan. Insentif Bapak yang terima memenuhi kebutuhan hidup. Insentif merasa betah dalam bekerja. Pelaksanaan sistem insentif sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, halo Pak. Halo. Iya, ya Bu. Ya. Berarti ini kepuasan nih Bu ya? Tidak, performance. Performance ya? Oh, kinerja nih. Yang belakangannya performance. Judulnya performance kok kayaknya. Kinerja, betul. Bukan kepuasan dia. Oke, baik Bu. Jadi pengaruhnya leadership-nya. Kalau Bapak kan pengaruhnya remunerasi toh. Yang ditonjolkan remunerasi saja kan. Iya. Jadi pengaruh remunerasi terhadap kinerja. Tapi kan ada variabel-variabel yang sebagai perancu gitu toh. Iya. Pengganggu lah begitu, ya kan? Kita maunya remunerasi, tapi kan ada yang variabel misalnya dia merit belum merit, jelas kan? Betul itu. Terus tadi kan makanya kebutuhan hidupnya dengan uang itu cukup tidak enggak dan sebagainya. Kalau dia misalnya tidak cukup, kan pasti ya tetap di remunerasi ya dia tetap kerjanya bisa saja, iya kan? Nah, terus itu ceritanya begitu bagus lah. Nanti kita punya temuan ada faktor yang remunerasinya bagus,
performanya bagus. Nanti dibikin cross tab aja, pakai kuantitatif saja ya, penelitiannya Dr. Tri ya. Nanti kita bikin cross tab yang gini loh. Orang yang insentifnya bagus itu kinerja bagus dan kinerja tidak bagus. Yang remunerasinya tidak bagus, misalnya kurang memadai, itu kinerjanya bagus dan tidak bagus. Kita cross tab nanti. Nah, itu bagus, nanti dapat yang kinerjanya paling bagus. Apa ya pengaruh, insentif yang kita tahu nanti bisa saja ternyata remunerasi nggak ada perbaikan di ini, tapi sebetulnya secara harafiah Bapak kan praktek di situ, tahu teman-teman pasti tahu dong, oh yang ini puas dia, ini puas dan tidak puas, itu yang contohnya nih lah, contohnya kami di pendidikan, saya nih di pendidikan, ya kan, itu gaji pokoknya sih nggak besar. Gaji pegawai negeri itu dari dulu segitu kan, sudah 40 tahun aja. Ini saya sudah mau 40 tahun bekerja. Toh, gajinya kecil, gaji pokoknya. Nggak akan meningkat. Tapi remunerasinya, ya kan? Misalnya mengajar berapa time, ya kan? Itu kan remunerasi. Berapa time. Terus saya membuat buku, ya kan? Bikin buku. Bukunya dijual, laku. Terus saya sebagai reviewer, satu reviewer berapa, kan itu kinerja semua. Remunerasi, income-nya banyak. Nah gitu loh, di hospital aja kan gitu coba. Tetapi ada orang yang banyak menghasilkan, tapi ada orang yang tidak. Itu yang kemarin-kemarin dulu yang suka jealous di situ, ya kan? Seperti dokter yang pasiennya banyak. Nah, makanya di Rumah Sakit Santosa itu bagus, dipertahankan semua SDM-nya mempunyai mutu yang sama. Sehingga dokter-dokter spesialisnya, perawatnya pun mempunyai pasien yang sudah bisa ditentukan gitu income-nya. Misalnya 1 bulan 100 pasien, kita punya dokter spesialisnya berapa, 4, itu sudah dibagi. Oh, dokter ini jam ini, sehingga rata gitu sesuai kinerjanya. Tapi tidak ada pernah lowong layanannya terhadap pasien. Ada terus. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, nanti ketemulah nanti pasti. Akhirnya formula remunerasi yang bagaimana yang ini performanya bagus. Begitu. Iya Bu, baik Bu. Ya, saja dicoba. Loh. Nah, saya suka gitu. Oke. Itu saja. Pokoknya nanti 2 minggu lagi sudah punya pendahuluan kami. Dikumpulkan sebelumnya. Ya. Pakai di OSS. Terus nanti ada yang maju. Kalau sudah bagus ya, aduh alhamdulillah ya. Siapa tahu kan inovatif, mahasiswanya inovatif. Seperti performance tadi. Itu banyak kok tentang remunerasi tadi ya, pengaruh performan terhadap remunerasi jurnal atau tesis atau apa, nanti banyak itu Pak. Saya kayaknya pernah itu tentang remunerasi. Oke. Yang lainnya moga-moga tidak ada bertanya lagi, tidak, ini sudah jelas sehingga kita ini. Bu, izin Bu. Iya, Ibu, nanti kalau boleh Bu, boleh di-share contoh proposal yang naskah penulisannya menurut Ibu sudah benar atau sudah mendekati benar, jadi bisa menjadi contoh panduan kita membuat bab 1 gitu Bu. Ya, ada ya, Bu. Tadi kan Indri sudah lumayan, ya kan? Izin nanti di-share Bu. Indri lumayan saya kasih. Terus yang kaitannya tadi dengan Pak Edi, apa tuh tadi itu tentang waktu tunggu ada, itu ada yang sudah lumayan. Nanti saya share ya. Oke. Terima kasih Bu. Tempatnya Pak Laswardi ya. Kan PC-nya toh? Iya Bu, siap. Oke. Siap nanti ya. Oke.
terima kasih semuanya untuk contoh supaya bagus dan juga originalitasnya. Kan pasti nanti mulai bab 1 kita cek Turnitin. Ya. Jadi terus cek terus, begitu terakhir Turnitinnya memang bagus ya. Gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.